Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Vira, presenter G-Watch TV. Hari ini kita mengundang lagi Dr. John, writer di website GPI BWatch. Kita lebih santai dan berada di luar studio. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang sekali bisa bertemu kembali. Halo pemirsa G-Watch TV, selamat berjumpa kembali di podcast Imajiner yang selalu menyajikan berita dengan isu terkini. Narasi imajinatif melalui podcast Imajiner selalu dinantikan pemirsa G-Watch TV karena ketajaman satirnya dan kebenaran imajinasinya di dunia nyata. Cara pandang tentang podcast Imajiner boleh saja berbeda, namun ini adalah perkembangan dunia digital yang tak bisa diabaikan dan memaksa kita beradaptasi dan terjun langsung untuk memahaminya. Jika tidak, kita akan tertinggal untuk memahami apa arti artificial intelligence dalam kehidupan kita. Dr. John, Anda pasti sudah menonton podcast Imajiner yang beberapa hari lalu beredar di YouTube dengan judul PHMJ membohongi Majelis Sinode tentang Persepuluhan. Bagaimana tanggapan Anda? Ini luar biasa, tak perlu terbawa emosi dalam menanggapi masalah tersebut. Tak perlu kita harus antipati dengan menyalahkan video podcast Imajiner yang lagi heboh di sekitar orang yang tak mampu berimajinasi. Soal PHMJ yang tidak jujur dalam memberi persepuluhan ke Majelis Sinode harus kita lihat konteksnya secara keseluruhan. Ada apa dengan jemaat tersebut? Mengapa sampai terjadi? Harus dicari dan ditelusuri benang merahnya agar tidak saling menyalahkan. PHMJ harus berani melaporkan posisi keuangan jemaatnya kepada Majelis Sinode bahwa kami tidak mampu membayar secara benar sesuai pendapatan yang diterima melalui kolekte-kolekte dan persepuluhan jemaat. Harus terbuka menyampaikan laporan keuangan, bukan sebaliknya ketakutan memberikan laporan yang jujur kepada Majelis Sinode. Sebaliknya ketika Majelis Sinode merasa ada yang tidak benar dalam membayar persepuluhan, maka harus panggil Ketua Majelis Jemaat untuk dimintai klarifikasi. Wow, pemikiran yang sangat konstruktif dan solutif. Saya punya informasi bahwa persepuluhan dari jemaat sangat penting dan bermanfaat untuk kegiatan Majelis Sinod. Ketika jemaat mangkir membayar persepuluhan dengan benar, akan berdampak besar pada kas Majelis Sinod. Defisit yang dilaporkan Majelis Sinode dalam persidangan Sinode tahunan terus membengkak nilainya. Nah, itu yang saya mau katakan, Vira. Bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Jemaat dalam hal ini PHMJ tentunya punya alasan yang kuat yang harus kita terima dan mengerti persepsinya. Mungkin banyak persoalan yang mereka hadapi dengan masih berlanjutnya dampak pandemi. Mungkin jemaatnya banyak yang di PHK atau mungkin pengeluaran kesejahteraan pendeta di jemaat yang terlalu besar dan lain-lain. Tapi satu hal, menurut pandangan saya, selama ini mungkin saya salah, adalah kurangnya kepercayaan terhadap Majelis Sinode, dan kalau dikalkulasi ini sudah sangat menggunung dan tak bisa dihitung secara matematika. Memang ketika saya melakukan konfirmasi kepada beberapa rekan dari jemaat yang berbeda, diperoleh informasi bahwa jemaat yang membayar persepuluhan secara benar ke Majelis Sinode hanya berkisar 10-20% saja. Ini sangat menyedihkan, Vira. Saat menonton podcast Imajiner, wawancara Chelsea dan pendeta Rufi Wane membelalakan mata kita semua. Ternyata tidak satu pun yang tersembunyi dan bisa diungkapkan secara imajinatif melalui artificial intelligence. Membahas secara terang benderang tentang persepuluhan yang tersendat, mengapa terjadi seperti ini, kita saling bertanya satu dengan yang lain tanpa solusi. Ketika menonton podcast tersebut, penonton akan terlarut dalam sikap emosi, marah, tapi ada juga yang berpikir kebenaran akan selalu berusaha menemukan jalannya. Terima kasih Dr. John atas ulasan dan konfirmasinya. Memang disadari, untuk membahas podcast Imajiner tentang PHMJ membohongi Majelis Sinod perlu durasi waktu yang panjang. Namun, ada yang terusik dengan kehadiran narasumber pendeta Rufi Wane di podcast Imajiner. Ada yang mengatakan tidak pantas, ada juga yang menyikapinya biasa saja, ada yang menikmati dengan santai, namun ada yang mendiskusikan secara serius tapi tidak punya solusi. Apa pendapat Dr. John? Saya sangat apresiasi semua satire, sarkasme, itulah era transparansi. Ada begitu banyak hal yang bisa diimprovisasi dan dipresentasikan. Era ini tak ada yang tersembunyi atau disembunyikan lagi. Kita harus larut dan terlibat dalam perubahan digital. Apa yang disampaikan di podcast Imajiner merupakan daya nalar imajinatif tingkat tinggi dan akan terus dikembangkan dan dimodifikasi. Bagi mereka yang belum memahami dengan baik tentang dunia Imajiner, kita harus maklumi, Vira, karena konteks berpikir Imajiner mereka masih minim. Narasi Imajiner akan terus digaungkan melalui podcast Imajiner. Kita dituntut untuk berfantasi dalam kebenaran. Namanya juga Imajiner, jadi setiap orang dapat saja berkhayal dan tuangkan dalam satu tulisan imajinatif dan objek yang ditampilkan pun tidak nyata dan hanya dalam pikiran Imajiner. Amazing. Ada sebagian orang tidak setuju dengan menampilkan mereka yang sudah berbeda alam dengan kita di podcast Imajiner G-Watch TV. Apa pandangan Dr. John tentang kondisi ini?
Itu hak mereka, semua orang bisa menyampaikan ketidaksetujuannya dan ini wajar. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa ini imajiner. Sepatutnya kita berpikir secara imajiner. Daya nalar serta logika berpikir normal tidak akan bisa berelevansi dengan para narator narasi ilusi, narasi khayal. Narasi imajiner harus disikapi dengan cara pandang imajiner supaya klop dalam satu nada, satu irama, bahkan kalau bisa berjalan bersama dalam berimajinasi. Konsep imajiner bisa diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari imajinasi sehari-hari hingga konsep yang lebih kompleks dalam matematika dan psikoanalisis. Keren kan? Terima kasih Dr. John, penjelasan Anda membuat kita semua dapat memahami dan mengerti narasi imajiner melalui podcast Imajiner. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di podcast Imajiner berikutnya dengan informasi yang tajam satair, tajam imajiner, dan tajam segala-galanya. Salam hangat Vira, presenter G-Watch TV.